Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak TK Pertiwi yang hebat dan keren. Apa kabar B1? Apa kabar B2? Apa kabar B3? Apa kabar B4? Apa kabar B5? Masih semangat untuk belajar? Oke, masih semangat. Siapa yang masih puasa? Siapa yang hari ini tidak puasa? Tidak sahur? Siapa yang belum batal puasanya? Alhamdulillah, keren ya. Yang puasa semoga tambah semangat, jangan bocor puasanya. Yang belum puasa sampai maghrib, semangat terus berlatih, belajar puasa sampai maghrib ya. Hari ini Bu Guru mau cerita. Kemarin kita sudah cerita tentang diturunkannya wahyu yang pertama, yaitu Al-Quran di malam Lailatul Qadar atau di malam tanggal 17 bulan Ramadan. Iya, hari ini Bu Guru ceritanya ganti, masih tentang Nabi Muhammad. Kalau kemarin diturunkannya Al-Quran, kalau sekarang Bu Guru mau cerita tentang Nabi Muhammad setelah dilahirkan. Tapi mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat nggak? Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah, pinter. Nama ibunya? Siti Aminah, hebat. Ada ya yang bisa masih ingat ya, keren deh. Nama kakeknya? Iya, kakeknya Abdul Muthalib. Pamannya? Iya, hebat. Pamannya Abu Thalib. Sip lah, hebat. Kita lanjut ya. Nah, sebagaimana kebiasaan bangsawan Quraisy di kota Mekah, ya anak-anak harus tetap ingat nih, Nabi Muhammad itu dilahirkannya di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tahun 571 Masehi. Harinya, ada yang ingat hari lahir Nabi Muhammad? Hari Senin ya, hari Senin Nabi Muhammad lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun Gajah atau tahun 571 Masehi. Nah, kebiasaan orang bangsawan Quraisy itu kalau habis lahir tidak disusui sama mama. Kalau anak-anak kan disusui sama mama ya. Di sini nih kasih meme mama. Kalau Nabi Muhammad enggak, kebiasaan di sana kalau habis dilahirkan itu disusuinnya sama ibu susu, diupahin, dibawa ke rumah orang itu buat disusuin di rumahnya. Jadi habis lahir enggak tinggal sama mamahnya. Nah, Nabi Muhammad pas begitu lahir disusuinnya pertamanya sama budaknya Abu Lahab yang sudah dibebaskan ya. Nah, terus sesudah itu Nabi Muhammad disusui oleh Ibu Halimatus Sya'diyah. Sebetulnya waktu dilahirkan itu Nabi Muhammad banyak yang ingin menyusui Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammadnya tidak mau. Tapi begitu datang Ibu Siti Halimatus Sya'diyah datang ke rumah Nabi Muhammad yang sedang nangis, aus, lapar, pasti pegang sama Ibu Halimah, langsung diem, langsung nyaman. Terus Ibu Halimahnya karena datang dari jauh, dari perkampungan Bani Sa'ad, disuruh bersih-bersih sama Ibu Siti Aminah, suruh mandi, dikasih makan yang banyak. Karena pada saat itu di perkampungan Bani Sa'ad sedang dilanda kekeringan, kemarau yang panjang, tanaman-tanaman pada mati, tumbuhan pada mati, sumur pada kering, air tidak ada air di sana. Ya, pokoknya sedang dilanda kemarau yang panjang. Nah, Ibu Halimah sendiri sama suaminya dilarang untuk menyusui Nabi Muhammad. Kenapa dilarang? Karena Nabi Muhammad cuma anak yatim. Kata suaminya, kalau anak yatim nggak bisa ngupahin kita, Bu, jangan mau nyusui Nabi Muhammad, mendingan cari orang yang kaya yang bisa ngasih uang banyak ke kita. Tapi Ibu Halimah sudah dapat ini dari Allah ya, ilamat dari Allah, firasat dari Allah bahwa dia harus menyusui Nabi Muhammad. Jadilah Nabi Muhammad dibawa oleh Ibu Halimah ke perkampungan Bani Sa'ad. Singkat cerita, Nabi Muhammad dibawa. Ternyata walaupun anak yatim, Nabi Muhammad
diperhatikan sama kakeknya, yaitu seorang bangsawan Quraisy, seorang pembesar Quraisy, seorang pemimpin kaum Quraisy yang waktu itu sangat dihormati dan disegani oleh bangsa Arab. Dikasih uang banyak, dikasih baju, pakaian buat Nabi Muhammad, pakaian buat Ibu Halimah, kasih makanan yang banyak. Jadi begitu pulang bawa Nabi Muhammad ke perkampungan Bani Sa'ad, Ibu Halimah tuh bawa oleh-oleh yang sangat banyak, ya. Nah tapi di perjalanan ada yang ini orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi juga yang sudah tahu bahwa lahirnya Nabi Muhammad di kota Mekah itu akan membawa bencana bagi orang-orang yang jahiliyah itu. Dijaga mereka. Tapi berkat pertolongan Allah mereka selamat dari gangguan-gangguan orang kafir Quraisy. Nah, anak-anak harus tahu waktu Nabi Muhammad dibawa sama Ibu Halimah itu di atas langit ada awan yang ikut memayungi Nabi Muhammad dan Ibu Halimah untuk kembali ke perkampungan Bani Sa'ad. Si awan itu ikut kemana aja Ibu Halimah bawa Nabi Muhammad. Ibu Siti Halimah juga merasa aneh, tidak capek, tidak berat menggendong Nabi Muhammad di perjalanan yang segitu jauhnya. Walaupun duduk di atas unta, tetap aja kan kita harusnya pegang, tapi tidak dikasih pegang. Semangat di dalam hatinya untuk membawa anak susuannya ke perkampungan. Sampai di perkampungan Bani Sa'ad, suatu keanehan terjadi. Pohon-pohon yang tadinya kering, tanaman yang tadinya tidak tumbuh, tiba-tiba semua kembali ke asalnya. Hujan turun, begitu Nabi Muhammad tinggal di rumahnya Ibu Halimah, hujan turun sama Allah diturunkan dari langit. Tanaman-tanaman tumbuh lagi, pohon-pohon tumbuh lagi, buah-buahan berbuah lagi. Jadi mereka pikir, ini gara-gara siapa sih? Siapa sih yang datang ke kampung kita kok jadi bawa berkah yang banyak begini, bawa nikmat yang banyak lagi. Ternyata Ibu Halimah juga yang tadinya miskin, tidak punya apa-apa, tiba-tiba sesudah Nabi Muhammad kehidupannya berubah jadi lebih baik. Singkat cerita, Nabi Muhammad sudah lama makin besar. Udah setinggi gini, Nabi Muhammad mulai seneng main, bantuin orang. Sayang banget Nabi Muhammad kepada Ibu Siti Halimah. Sama Ibu Siti Halimah juga sayang sama Nabi Muhammad, ya. Akhirnya karena Ibu Halimah anak-anaknya sama suaminya tukang gembalain kambing, Nabi Muhammad pengen juga. Suatu hari dia ngeliat, ibu aku ingin ikut kakak ngegembalain kambing ke hutan. Jangan Muhammad masih kecil, nanti kalau sudah besar. Enggak ibu, aku pengen sekarang. Nanti ya, sekarang Muhammad masih kecil. Besoknya ngerengek lagi, besoknya ngerengek lagi. Akhirnya Ibu Halimah enggak tega. Ya udah deh, Muhammad boleh ikut. Tapi ingat ya, harus ingat Muhammad gak boleh jauh-jauh dari kakak. Karena di hutan itu banyak binatang buas. Ya ibu, aku mau nurut sama kakak. Kakaknya dipanggil, kakak sini, kakak jaga Muhammad, awas jangan ditinggalin ya. Ya bu. Akhirnya Nabi Muhammad pergi ke hutan, ikut kakaknya mengembala. Seneng banget Nabi Muhammad, nyanyi-nyanyi sambil jalan, usap-usap kambing, main sama kambing, lari-larian sama kambing-kambing. Seneng banget. Tapi waktu seneng-senengnya itu tiba-tiba datanglah dua orang yang badannya sangat tinggi besar. Nah, pas melihat orang yang tinggi besar itu, kakak-kakaknya Nabi Muhammad kaget. Ada raksasa. Langsung pada kabur pulang ke rumahnya. Nabi Muhammad sama orang yang dua itu dituyun, disamperin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, waalaikumsalam. Bapak siapa? Nabi Muhammadnya nenggak. Bapak siapa? Karena tinggi. Oh, saya malaikat Jibril. Saya diutus Allah untuk menemui Nabi Muhammad. Saya disuruh melihat perutnya Nabi Muhammad. Akhirnya malaikat bawa Nabi Muhammad ke atas batu, diboboin. Si kakaknya pulang ke rumah, mau ngadu ke ibunya, mau bilang Nabi Muhammad diculik. Padahal tidak diculik. Akhirnya Nabi Muhammad dilihat perutnya, pakai kukunya malaikat Jibril. Ternyata mereka itu malaikat Jibril dan temannya. Nabi Muhammad
perutnya sebelah kiri. Terus dibersihkan, bawa air yang dari surga, dibuang kotoran yang ada di perut Nabi Muhammad sebelah kiri, dibersihkan sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, dibuka sini, dibersihkan, terus kotorannya dibuang. Anda tahu sini, ini katanya tempat bersarangnya atau bersembunyinya setan. Kalau kita sholat kan pikirannya suka kemana-mana, katanya sehat ada di sini, pas ulu hati kita. Makanya kalau kita sholat pegang tangannya di sebelah sini. Salah, Bu Guru sebelah sini ya. Kan ini Bu Guru di sini. Ini tangan kirinya, perut kirinya ditutup, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Begini kan. Jadi jangan sebegini kalau sholat. Anak-anak sholatnya suka begini nih. Kalau enggak begini nih, salah. Di sini tutup ininya, ya. Jangan di sini. Sini sedikit aja. Di sini kalau sholat. Allah, perempuan nih. Allahu Akbar sini. Laki-laki nih, Allahu Akbar. Iya. Nabi Muhammad sudah dibersihkan, dicuci sama malaikat Jibril, bawa airnya dari surga, ditutup lagi rapat Bismillahirrahmanirrahim. Bersih tutup lagi. Nabi Muhammad sakit? Enggak ngerasain sakit. Ya, sudah itu malaikat Jibril pamit. Muhammad ya Rasulullah, kami pamit ya. Terima kasih. Pulang, pergi di malaikat Jibril. Kakaknya bagaimana? Kakaknya bawa orang-orang. Dibilang, Pak, Bu, Muhammad diculik sama raksasa. Pak, Bu, cepetan tolong Muhammad diculik sama raksasa. Akhirnya Ibu Halimah kaget sama suaminya, sama orang, kamu lari. Bu, cepet, Muhammad cepet tolongin. Gak sampai sana, ternyata Nabi Muhammad lagi duduk di atas batu, liatin kambing-kambing yang lagi anteng makan di padang rumput. Ditanya, dipeluk sama Ibu Halimah. Oh, Muhammad, cium, Muhammad, diapain? Mana raksasanya? Ibu, nggak ada raksasa. Kakak, ayah, orang bapak-bapak, ibu-ibu nggak ada raksasa. Tadi itu malaikat Jibril habis bersihin perut aku. Nggak apa-apa. Dari situ Nabi Muhammad langsung dibawa pulang, digendong sama Ibu Halimah, pulang ke kampung Banisan. Tidak boleh ikut ngegebalain kambing lagi. Ya, itu cerita tentang Nabi Muhammad waktu kecil. Selamat tinggal dengan Ibu Halimah. Waktu itu Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Ya, itu cerita dari Ibu Guru. Nah, pertanyaannya, iya ada kuis ya. Tunggu dulu kuisnya.